Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Nurjana. Saya dari semester 4A reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sindangkasih Majalengka. Di sini saya menggunakan media visual untuk materi puisi. Kada yang saya ambil yaitu menganalisis unsur pembangun dalam teks puisi pada kelas 10 semester 2. Contoh puisi yang telah saya analisis yaitu ada puisi Pulang karya Djoko Pinurbo. Unsur fisik dari puisi ini yaitu ada tipografi. Tipografi dari puisi ini terdiri dari 5 bait dan setiap baitnya terdiri dari beberapa baris. Bait yang pertama terdiri dari 3 baris, bait yang kedua terdiri dari 5 baris, bait yang ketiga terdiri dari 4 baris, bait yang keempat terdiri dari 2 baris, dan bait yang kelima terdiri dari 3 baris. Unsur fisik yang kedua itu ada gaya bahasa atau majas. Dalam puisi ini terdapat majas personifikasi, yaitu pada kalimat rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet. Di sini, arti kerinduan itu diberi sifat manusia yang bisa pecah. Kemudian, ada majas metafora pada kalimat judul sajaku sudah pulang duluan. Ini mengandaikan bahwa sajak itu memiliki bagian-bagian yang bisa pergi atau pulang. Kemudian ada hiperbola pada kalimat jidat yang capai, dompet yang pilu, dan punggung yang dicengkram linu. Menggambarkan kelelahan, kesakitan dengan cara yang berlebih-lebihan. Kemudian unsur fisik yang ketiga yaitu ada imaji, yaitu menggambarkan imajinasi seorang penyair. Apa saja sih? Yaitu ada imaji visual, di mana pada kalimat rinduku yang penuh pecah di atas jalanan macet dan baris-baris sajaku masih berjalan di perjalanan, yaitu memberikan gambaran visual tentang kemacetan dan perjalanan. Terus ada imaji penciuman pada kalimat bau sambal dan ikan asin dari dapurmu, yaitu menciptakan imaji bau yang kuat dan familiar. Kemudian ada imaji kinestetik pada kalimat jidat yang capai, dompet yang pilu, dan punggung yang dicengkram linu, itu memberikan sensasi fisik dari kelelahan dan rasa sakit. Kemudian ada unsur fisik yang keempat yaitu berupa kata konkret. Pada kata rindu, jalan macet, ambang pintu, bau sambal, ikan asin, dan sebagainya, kata ini menggambarkan gambaran jelas tentang objek atau situasi dalam puisi tersebut. Unsur fisik yang kelima yaitu ada diksi. Diksi itu berupa pemilihan kata seorang penyair. Dalam puisi ini, kata-kata yang dipilih itu berupa kata-kata sederhana dan akrab, seperti kata rindu, macet, sambal. Kemudian ada rima. Unsur fisik yang selanjutnya yaitu rima. Rima itu seperti ritme atau irama ya. Puisi ini tidak memiliki rima yang konsisten, tapi ada ritme alami yang tercipta dari pengulangan kata-kata pada baris atau bait. Nah, kemudian ada unsur batin, yaitu ada tema. Tema dari puisi ini tuh yaitu tentang kerinduan akan pulang. Yang kedua ada suasana atau rasa. Dalam puisi ini suasana harapan, kerinduan, kelelahan, terus ada juga sentuhan hangat
dan kedamaian yang diharapkan ketika akhir sampai di rumah. Kemudian unsur batin yang ketiga itu ada nada. Nadanya melankolis karena ada rasa penantian panjang, kelelahan. Yang terakhir itu yaitu ada amanat. Nah, amanat di sini yaitu berupa pesan yang disampaikan oleh penyair. Pesan yang disampaikan oleh penyair yaitu pentingnya pulang dan kembali ke tempat yang kita rindukan atau tempat yang dimana kita merasa nyaman dan diterima. Nah, setelah melihat contoh yang tadi saya paparkan, jadi kalian bisa menyimpulkan apa saja itu unsur fisik dan apa saja itu unsur batin. Kemudian siswa akan saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis puisi. Di sini saya sudah memiliki 2 puisi yang akan dianalisis untuk masing-masing kelompok. Setelah itu, saya akan memberi waktu 15 menit untuk setiap kelompok menganalisis puisi tersebut. Nah, sebelum menganalisis, saya akan mengoclok dari kertas ini. Ada sebuah kata, yaitu kata-katanya analisis, disuruh menganalisis. Ada unsur fisik dan unsur batin. Contoh, saya akan mengambil satu kertas. Nah, dalam kertas ini terdapat yaitu analisis unsur fisik. Contoh, si kelompok pertama itu membuka kertas yang ini berarti disuruh menganalisis unsur fisik. Jadi kelompok pertama itu menganalisis unsur fisik yang ada pada puisi tersebut. Sama seperti kelompok-kelompok berikutnya. Setelah menganalisis, kemudian setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang dianalisis. Nah, waktu untuk mempresentasikannya saya beri waktu 10 menit. Nah, cukup sekian media yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dari media yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.